Oke, halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World ya. Kali ini kita akan bahas update SLP. Ini baru rumor tapi update-nya cukup mencengangkan buat kita semua ya, apalagi buat kita yang misalkan masih punya account yang istilahnya masih mendapatkan SLP atau mengharapkan SLP dari hanya adventure aja gitu. Jadi play PvE gitu ya. Sedangkan PvP-nya kita kalah mulu nggak bisa, jadi kita maininnya hanya PvE gitu ya. Rumor-rumor yang beredar baru-baru ini adalah mengatakan bahwa di sini kita bisa lihat ya. Jadi di sini banyak banget rumor-rumor yang berkata bahwa SLP dari PvE gitu ya, dimana kita biasanya dapat 50 gitu ya. Dulunya kita dapat 100, tapi sekarang dapat 50, itu mau dihilangkan gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya kalian main adventure dapat 50 SLP gitu. Itu udah nggak ada gitu. Kalau mau dilihat alasannya kenapa, di sini ada datanya gitu ya. Dalam sehari yang dikumpulkan adalah 283 juta SLP ya. 283 juta SLP gitu. Lalu di sini kita bisa lihat 130 juta dari PvE, 107 dari PvP, kemudian 45 dari Daily Quest gitu. Kalau kita bisa lihat emang PvE ini sangat banyak ya, 130 gitu. Nah, sedangkan hanya 40 juta yang di burn gitu ya. Jadi istilahnya di sini masih surplus sekitar 243 juta. Di sini menciptakan yang pastinya ketidakseimbangan gitu ya. Di sini ada meaningnya gitu. Lalu SLP lebih banyak dibuat ya daripada di burn gitu. Aksi goals is to reward those who contribute to the ecosystem gitu. Jadi sebenarnya sih ekosistemnya sih pengennya lebih ke PvP ya sebenarnya, tapi semenjak adanya PvE ini orang malah kelihatannya kok lebih condong ke PvE gitu ya. Lalu PvP players contribute by supplying an opponent to play against and liquidity in the kui gitu. Bener ya. Jadi menurut gua gitu, walaupun game aksi sudah segede ini ya, gue yakin di game aksi itu masih ada botnya. Botnya yang dijalankan oleh developernya. Jadi ini balik lagi, ini cuma objektif ya. Terserah kalian mau setuju atau enggak, tapi ini opini gue gitu. Jadi gue yakin developer-developer aksi pun punya satu set gitu lah. Menurut gue aksinya banyak gitu. Itu digerakkan oleh bot gitu dan emang lawannya agak susah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah liquidity in the kui gitu ya. Jadi misalkan kita mau fight gitu, tapi pada jam itu orang-orang pada tidur, entah pada sibuk lagi ngapain, gak ada yang dilawan gitu kan. Itu kan gak mungkin terjadi gitu ya. Jadi disuplai teruslah lawannya gitu biar orang bisa main dan bisa dapat SLP-nya, kurang lebih seperti itu. Kita bisa lihat dengan adanya rumor ini pun kita bisa melihat ya di sini SLP tidak bergerak, tidak naik, tidak terjadi apapun gitu. Nah, di sini kita juga bisa lihat mungkin alasannya karena BTC-nya juga lagi ngedam ya. Jadi dia reject di resistance sekitar 38.700 atau 39.200, lalu dia turun. Nah, kemungkinan ini turun bisa sampai sini. 34 lagi gitulah ya. Tapi mari berharap sama-sama enggak gitu. Nah, menurut gua apakah ini menyelesaikan gitu loh dengan membuat PvE nggak dapat reward gitu ya. Jujur buat gua menyelesaikan, tapi ada apa ya? Ini itu pedang bermata dua gitu. Kenapa? Karena ketika PvE ini rewardnya dihilangin, otomatis orang-orang yang hanya bisa main di PvE itu akan ninggalin game ini gitu loh. Nah, otomatis setelah mereka ninggalin game ini, walletnya itu diem gitu. Walletnya tidak claim, tidak apa, dan itu tidak apa ya, tidak berkontribut dalam volume gitulah ya. Nah, jadi ujung-ujungnya apa? Jadi ujung-ujungnya volume aksi akan turun. Kalau menurut gue seperti itu. Buat gue jujur devnya ini agak egois ya. Jadi dibandingkan dengan memikirkan gimana caranya untuk bikin burn mechanism yang lebih baik gitu ya. Contoh mungkin kalau orang sekarang main harus hold sekian SLP gitu seperti di Bitcoin gitu. Contoh harus hold 2000, 3000 itu lebih make sense mungkin ya. Kemudian transaksinya pakai SLP gitu, apapun itu gitu loh. Tapi di sini devnya dari kemarin kita lihat ya, nggak ada sama sekali burn mechanism yang baru untuk SLP seperti itu. Nah, jadi setelah PvE ini hilang, menurut gua akan banyak player juga yang hilang, akan banyak aksi juga yang dijual di marketplace gitu ya. Tapi menurut gua itu adalah hanyalah aksi-aksi gimana ya? Aksi-aksi sampah yang nggak ada yang mau dibeli sama orang gitu, termasuk
punya gua ada beberapa aksi yang emang sampah dan gua akan ngebingung jualnya gimana. Bingungnya antara paling murah gitu ya, ataupun ya misalkan kalian tega mau ikut aksi rilis ya silahkan, dimana kalian dapat item NFT yang otomatis ya kalian harus jual lagi sendiri kayak gitu ya. Nah, devnya udah mau melakukan seperti itu gitu, jadi yang kita bisa lakukan hanyalah bersiap-siap gitu ya. Jadi kita harus beradaptasi terhadap rules baru ini gitu. Nah, menurut lu gimana bang gitu? Kalau menurut gua ada beberapa cara ya. Jadi kita kan udah tahu rumor ini gitu ya. Cara pertama, kalau kalian ikhlas silahkan jual aksinya. Misalkan gua tahu aksi kalian modelnya yang kalah terus lah karena emang beneran pada saat memilih aksi itu nggak paham dan nggak tahu gitu loh ya. Nah, jadi itu mau nggak mau ya emang harus dijual. Dijualnya harganya secara pasti rendah gitu loh. Tapi at least ya tetap bisa jadi duit. Ngomong kasarnya seperti itu. Nah, yang kedua, kalian juga bisa ikut yang namanya aksi rilis itu yang di marketplace gitu. Itu mungkin kalian bisa dapat barang-barang yang Lunar New Year itu, kalian bisa ikut Lunatian Express ini, mungkin kalian bisa dapat item gitu ya. Tapi balik lagi itu kita nggak tahu dapat itemnya berapa dan bisa dijual harga berapa gitu. Itu masih sangat tidak, masih menjadi tanda tanya lah intinya seperti itu ya. Yang ketiga, kalau menurut gua pribadi gitu ya, sampai hari di mana dapat SLP di PVE belum ada gitu ya, maka agak rajin gitu ya dari hari ini sampai ke depannya sampai rules itu dipatenkan gitu, maka agak rajin dimainin terus 50, kalau bisa 200-nya didapetin seperti itu. Nah, setelah didapetin gimana nih bang? Gua kan masih rugi ceritanya gitu ya. Ada dua pilihan gitu ya. Ini dua pilihan yang agak ya emang dua ini sih pilihannya. Pertama kalian hold gitu. Kalian hold SLP-nya, anggap itu duit nggak ada gitu. Nanti mungkin ketika land keluar, origin keluar gitu, mungkin harganya bisa akan naik. Itu hanya mungkin gitu ya. Lalu yang kedua, kalau misalkan kalian agak yakin sama aksi ini, tapi emang kondisinya sekarang lagi kejebak gitu, kalian bisa banget ke Katana untuk di staking gitu ya. Di sini kita bisa lihat farmnya, stakingnya SLP with gitu ya. Ini APR-nya 393, tapi ini udah tanggal 3 ya. Mungkin hari ini atau besok, berarti 1 sampai 2 hari video ini diupload. Ini APR-nya dan daily reward-nya akan berubah seperti itu. Kalian juga bisa consider untuk bikin SLP with gitu ya, dengan cara misalkan kalian dapat SLP-nya 800 gitu ya, itu 2 minggu kalian main tiap hari dapat 50, kalian potong setengah-setengah gitu ya. Setengahnya kalian ubah ke WIT, setengahnya kalian tetap tahan di SLP gitu, lalu kalian jadikan LP gitu. Nah, balik lagi ya, itu ada reward, ada resikonya gitu ya. Di mana resikonya kalau misalkan harga SLP naik, maka otomatis SLP yang kalian punya akan lebih sedikit. Tapi sisi positifnya kalian dapat RON. Balik lagi, kalau misalkan kalian pilih dengan hold SLP, maka kalian gak dapat RON. Tapi kalau SLP makin turun jangan ngomel. Kalau SLP makin naik ya silakan. Kalau merasa udah cukup, udah BEP, silakan dijual. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada beberapa highlight kemarin aksi chat gitu ya. Jadi mereka juga need to come up with a way to control or eliminate production from non-skilled behavior gitu ya. Dan PvE and adventure itu yang tadi gue bilang gitu ya. Jadi intinya aksi ini devnya pengen semua orang itu play to earn berdasarkan dari PvP bukan PvE gitu ya. Nah, jadi be prepared for tough medicine to cure the oversupply from this game modes gitu ya. Ini otomatis yang lagi dibicarakan adalah PvE gitu. Lalu burn mechanics will come with the launch of origin gitu. Jadi di sini dia menjanjikan kalau burn mechanics akan datang launch of origin gitu. Tapi di sini burn mechanics gua berharap sih bukan rilis aksi lagi gitu. Menurut gua itu agak jujur agak nggak guna gitu ya. Karena kita tahu aksi itu supply-nya unlimited dan orang maunya cuma yang bagus-bagus gitu ya. Jadi yang di burn otomatis ya yang sampah-sampah gitu. Tapi burn aksi itu oke, emang harus tetap ada gitu. Tapi sebenarnya sekarang yang lebih penting adalah burn SLP gitu ya. Jadi dikasih use case baru dengan menambah mode atau emoticon gitu ataupun seperti skin gitu ya, dimana orang bisa pakai SLP-nya untuk kepentingan dalam game gitu. Tapi gue melihat di sini
Dev itu nggak mau kayak gitu. Kenapa gitu? Karena kita bisa lihat sistemnya dari marketplace, di mana marketplace itu pakainya adalah Ethereum gitu. Padahal mereka punya 3 token sendiri, yaitu SLP, RON, sama AXS. Tapi semua itu nggak ada yang dipakai untuk belanja di marketplace. Malahan yang dipakai adalah WIT, yaitu Ethereum yang dipakai. Nah, jadi kemungkinan Dev ini emang nggak mau terima koin yang di issue sama mereka sendiri gitu. Jadi istilahnya gini, pemerintah Indonesia ngeluarin rupiah gitu ya. Tapi buat warganya untuk bayar pajak, gue nggak mau terima rupiah. Gue mau terimanya dolar. Nah, kalian simpulkan sendiri ya dengan perkara seperti itu brengsek gak? Menurut gue brengsek banget sih gitu ya. Jadi menurut gue untuk use case burn SLP di mana ada penambahan seperti, maksudnya ada seperti apa ya? Ada seperti kegiatan jual dan beli di marketplace, menurut gua kemungkinannya agak tipis sih. Kecuali mereka istilahnya rela ikhlas untuk bangun suatu sistem lagi di marketplace gitu ya, di mana emang bisa listing segala macam, tapi di situ orang pakai SLP. Nah, pertanyaannya devnya ikhlas atau enggak, kurang lebih seperti itu. Dengan duit yang udah didapatkan sih harusnya ikhlas-ikhlas saja, nggak masalah ya, seharusnya seperti itu. Jadi untuk harga SLP gitu ya. Kemudian pertanyaannya lagi, pasti pertanyaan umumnya adalah kapan naik gitu ya, kapan naik gitu. Pokoknya gue udah pernah bahas gitu harga SLP kenapa turun begini dalam, dan penjelasannya semua secara teknikal dan yang lainnya gitu ya. Di sini kalian harus melihat penanda kalau misalkan SLP udah break di trend line ini gitu. Dan break trend line ini tidak mungkin hanya secara teknikal, maksudnya di mana orang ngantri beli tiba-tiba pam gitu ya. Jadi pasti harus bersamaan dengan news yang wah gitu, di mana mungkin ada burn mechanism yang baru, mungkin di situ bisa naik kayak gitu. Tapi kalau belum ada itu, menurut gua SLP jangan dibeli, jangan ditabung, jangan di trading gitu. Jadi untuk sekarang bertahannya di hold ataupun di farming di Katana. Antara dua itu aja pilihannya. Jangan, kalau kalian jual pun setengahnya ke WIT, emang kalian jual untuk LP, ada fungsinya biar dapat rontokan seperti itu. Tapi kalau kalian jual sekarang ke stablecoin USDT, menurut gua jangan banget, karena jumlahnya sangat tidak worth it. Dan kayaknya ayo kita coba sama-sama sabar, nunggu-nunggu sedikit lagi. Semoga land gameplay atau origin gameplay apalah itu bisa keluar dan bisa menaikkan harga SLP, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu aja video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys kalian di video lainnya. Bye.